warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberi kesehatan untuk berkumpul di ruangan sederhana ini dalam acara yaitu tentang diseminasi budaya positif. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah berkenan menyisakan waktu untuk hadir dalam ruangan ini. Juga kepada Ibu Meli Sulasriana selaku Kepala Sekolah. Terima kasih juga telah menyempatkan waktu untuk melihat berbagi informasi yang saya lakukan mengenai tugas saya di program Guru Penggerak. Di sini saya Ibu Supriyati selaku Guru Penggerak angkatan 11. Kegiatan saya ini berhubungan dengan tugas saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Saya akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu sekalian, apa itu budaya positif yang saya dapatkan selama mengikuti program Guru Penggerak. Sebelum saya memasuki ke acara Bapak Ibu, saya mau tanya terlebih dahulu. Menurut Bapak Ibu, istilah budaya positif itu di dalam mindset kita kira-kira tentang apa ya? Budaya positif. Bisa ngasih masukannya Bapak Ibu? Salah satu contoh budaya positif yaitu disiplin. Disiplin. Good job Pak Eko. Bisa yang lain Bapak Ibu kira-kira? Oke, Pak Bidan? Ya, salah satu contohnya lagi yaitu kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan luar biasa, bisa diterima. Silakan. Kasih masukan lagi Bapak Ibu. Kalau itu bisa kerjasama. Kerjasama, oke. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk kita semua. Yang Bapak Ibu sebutkan tadi, Pak Eko bilang katanya disiplin. Menurut Pak Fidel yaitu tentang kebersihan lingkungan. Ibu Okta berpendapat budaya positif itu ialah tentang kerjasama. Nanti di kegiatan kita selanjutnya di situ ada Bapak Ibu. Semua kegiatan itu akan kita lakukan. Kita pahami dulu apa itu budaya positif. Nah, di sini terlihat bahwa budaya positif itu Bu ya, Pak, bisa kita sebut dengan nilai. Bisa juga kita sebut dengan keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan kita yang kita lakukan, terutama khususnya mendukung murid agar mereka dapat berkembang. Jadi budaya positif itu salah satunya adalah kegiatan kebiasaan yang selama ini sudah kita lakukan sebenarnya Bapak Ibu. Nah, hanya saja kebiasaan yang sudah kita lakukan ini belum sepenuhnya kita terapkan di dalam program pendidikan. Ya, kita lanjut. Nah, itu budaya positif. Nah, apa manfaat dari budaya positif? Bapak Ibu terbayang kalau sekolah kita menerapkan budaya positif akan terasa sekali manfaatnya. Di sini saya tuliskan yang pertama, budaya positif menciptakan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan. Bayangkan Bapak Ibu kalau di sekolah kita
budaya positif. Bagaimana lingkungannya terasa aman, bagaimana lingkungan akan terasa nyaman bagi guru juga bagi peserta didik kita. Manfaat yang kedua, meningkatkan kedisiplinan dan perilaku. Kalau murid menerapkan budaya positif, kita mengharapkan perilaku mereka yang baik. Kemudian disiplin juga pasti akan meningkat. Manfaat yang ketiga, membantu siswa dalam menyelesaikan konflik. Biasanya kalau dalam kegiatan sehari-hari, anak itu banyak mengalami masalah. Kita sering menerima kasus-kasus yang beraneka ragam dari murid-murid kita, dari kelas 1, kelas 2, sampai kelas 6. Kasus yang akan mereka adukan dengan murid, bagaimana kita akan menyelesaikannya. Kemudian manfaat yang keempat, membantu siswa merasa senang dengan dirinya sendiri. Anak itu kalau kita beri penghargaan, senang Bu rasanya. Bagaimana dia akan menghargai dirinya sendiri? Pak, dapat penghargaan dari Ibu, rasa bangga mulai muncul. Manfaat yang kelima, menjadikan siswa sebagai sumber daya yang baik di kehidupan awal. Sekolah merupakan langkah awal bagi mereka untuk kehidupan selanjutnya. Ini manfaatnya. Kemudian, apa pentingnya budaya positif bagi sekolah kita? Nah, kita lihat. Yang pertama, meningkatkan motivasi intrinsik dalam diri siswa. Motivasi nanti kita akan bagi dua. Ada ekstrinsik, ada intrinsik. Ketika kita menerapkan budaya positif, maka akan muncullah motivasi dalam dirinya. Kemudian manfaat yang kedua, menumbuh kembangkan nilai-nilai karakter murid. Sekolah kita mengharapkan karakter murid itu yaitu karakter seperti profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang kita harapkan. Yang keempat, membentuk perilaku murid. Nanti akan terasa sekali perbedaannya. Perilaku murid yang kita harapkan. Yang kelima, pentingnya budaya positif yaitu memenuhi kebutuhan murid. Nanti kita akan ada konsep apa saja sih yang dibutuhkan oleh murid dalam pendidikan. Kemudian yang keenam, tentu dengan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita akan terbinanya suatu hubungan yang baik. Hubungan guru dengan guru, hubungan guru dengan murid, begitu juga hubungan guru dengan semua warga sekolah, termasuk dengan wali murid, termasuk juga dengan dunia-dunia yang di luar yang sering datang ke sekolah kita, puskesmas misalnya. Kemudian lagi bimbel. Nah, di sinilah kita akan menerapkan pentingnya budaya positif. Nah, Bapak Ibu, saya akan memasuki materi berikutnya, yaitu ini yang akan kita terapkan. Penerapan budaya positif yang ada. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, yaitu tentang teori motivasi. Yang keempat, keyakinan kelas, hukum dan penghargaan. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol, ini sebagai guru. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Saya akan memasuki yang pertama. Nah, yang pertama adalah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Bapak Ibu, stimulus respon ini adalah kerangka berpikir kita yang kita bawa yang sekarang. Teori kontrol ini yang akan merubah paradigma kita menjadi yang lebih baik. Contoh, kita mencoba mengubah orang lain agar pandangannya sama dengan kita. Kita maunya murid itu sesuai dengan pikiran kita secara stimulus respon. Tetapi teori kontrol menyatakan bahwa kita ini berusaha memahami mereka. Kita yang berusaha memahami, oh anak kita itu maunya kayak ini. Nah, yang kedua, perilaku buruk dianggap suatu kesalahan menurut stimulus respon. Anak kita kalau berbuat kesalahan, kita buat dia beri hukuman. Kamu salah. Ternyata kalau di teori kontrol bahwa semua orang melakukan tindakan itu punya tujuan. Dia melakukan kesalahan ada tujuannya sesuai dengan kebutuhan dia. Nanti kita akan memasuki dengan teori kebutuhan. Yang ketiga, mereka menganggap orang lain bisa mengontrol saya. Padahal tidak, Bapak Ibu. Kita lah yang bisa mengontrol diri kita. Bagaimana kita menanggapi kasus anak, emosi kita kontrol diri kita. Jadi kita jangan mengharap orang lain. Enggak. Kepala sekolah nggak bisa mengontrol kita sebagai guru. Jadi guru bisa mengontrol dirinya sendiri. Ya, kita lanjut.
Siap, oke. Lanjut. Oke, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan yang keempat, yaitu pemaksaan pada saat rujukan gagal. Biasanya guru-guru tuh kayaknya, kalau sudah ngasih nasihat ke murid, muridnya masih nggak mau dengar apa yang dibilang oleh guru, mulai gurunya maksa, kamu harus. Ibu nggak mau tahu, kamu harus. Seharusnya kita membuat perubahan mengenai teori kontrol, yaitu kita ajak dia kolaborasi, kerjasama. Apa sih maunya murid kita? Nah itu. Kemudian yang terakhir yaitu model berpikir menang kalah. Artinya ada yang menang, ada yang kalah. Seharusnya enggak, kita semua menang. Muridnya menang, gurunya juga menang. Nah ini yang akan kita rubah mengenai paradigma kerangka berpikir kita rubah dari stimulus respon, yuk kita rubah menjadi teori kontrol. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Yang kedua mengenai disiplin positif. Nah, yang tadi yang dibilang oleh Pak Eko, katanya budaya positif itu tentang disiplin. Nah, salah satu yang kita masukkan dalam materi kita hari ini yaitu disiplin. Terbayang oleh kita secara ilmiahnya Bu, bahasa Latinnya disiplin itu belajar. Secara ilmiahnya disiplin itu belajar. Guru belajar, muridnya juga belajar. Tetapi bisa kita katakan disiplin adalah sikap mentaati peraturan dan ketentuan yang ditetapkan. Jadi kalau anak-anak sudah patuh pada peraturan berarti disiplin. Gurunya juga seperti itu, patuh pada peraturan berarti disiplin. Ya. Nah, secara umum kita buat kesimpulan bahwa disiplin itu adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak lebih mandiri melakukan tindakan tanpa hukuman atau penghargaan. Sementara kita berpandangan anak itu kalau dikasih hukuman disiplin dia karena takut dihukum. Kemudian ada lagi yang di kelas, kalau dikasih penghargaan disiplin dia. Nanti aku dikasih ibu bintang, nanti aku dikasih pujian, disiplin dia. Nah, yang ini nanti akan kita rubah. Mindset yang seperti ini kita rubah bahwa anak melakukan disiplin itu karena apa? Karena kepatuhan. Oke, kita lanjut. Nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan. Bapak Ibu, di setiap sekolah itu nggak sama. Nilai kebajikan SD 31 dengan SD 30 tidak sama. Dalam menerapkan keyakinan kelas, misalnya nilai kebajikan setiap kelas, bahkan tidak usah kita melihat sekolah lain. Setiap kelas 1, kelas 2, kelas 3, mereka akan memilih nilai kebajikan yang berbeda. Secara garis besar, ini yang kita terapkan yaitu di profil pelajar Pancasila. Ini yang nilai kita harapkan, beriman dan bertakwa, berperilaku, kemudian lagi berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Itu menurut kalau kita secara profil pelajar Pancasila. Kemudian ada lagi menurut primary years program. Ini ada kelompok tim yang mengatakan bahwa nilai kebajikan itu yang pertama toleransi katanya. Berarti tentang keagamaan. Kembali kita ke sama dengan kita. Sila pertama. Kemudian yang kedua, rasa memiliki. Kalau kita punya rasa memiliki, barang kita jaga, lingkungan kita jaga, berarti dia punya rasa memiliki. Yang ketiga, integrasi. Mandiri, saling menghargai, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama dan percaya diri dan komitmen. Menurut primary years program. Menurut 9 pilar karakter yang umumnya dipakai itu yaitu yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Artinya mencintai sesama makhluk. Kemudian lagi kemandirian, tanggung jawab, hormat, jujur, dermawan. Dan kita lihat yang terakhir itu masih ada juga peduli, toleransi. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang akan kita terapkan untuk anak didik kita di sekolah. Lanjut. Kemudian kita akan melanjut tadi tentang hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu di sini saya menuliskan hukuman dan penghargaan merupakan dua hal yang memiliki nilai yang sama. Selama ini kita salah menganggap bahwa ini hukum, ini penghargaan. Padahal kalau kita lihat efeknya sama. Hukuman itu levelnya lebih rendah, penghargaan setingkat lebih tinggi. Kenapa? Anak kalau diberi hukuman kan dia bilang, atuh dia, aku disiplin. Di penghargaan
juga nggak dikasih. Ketika anak kita beri suatu iming-iming misalnya, siapa yang nanti dapat juara, ibu kasih hadiah. Mindset dia, tujuan dia cuma bukan untuk dia menjadi anak yang pintar atau cerdas, tapi hadiah yang diiming-imingin tadi. Itulah namanya penghargaan. Sehingga motivasi dia jadi berubah, bukan lagi motivasi intrinsik, jadi ekstrinsik. Ada yang kita janjikan kepada mereka. Jadi, kalau menurut pengalaman yang saya dapatkan, yaitu anak harusnya dia memiliki kesadaran tanpa kita beri hukuman ataupun mengharapkan penghargaan yang diberikan oleh gurunya. Itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ini tadi sudah. Nah, Bapak Ibu, kita lihat hukuman, dampak yang akan kita berikan kepada murid. Di sini saya menuliskan ada 3. Ada hukuman, identitas gagalnya anak. Kemudian ada yang namanya konsekuensi. Nanti kita bahas yang terakhir, yaitu tentang restitusi. Hukuman katanya murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Biasanya anak itu buat alasan yang macam-macam. Nanti kalau di sekolah dijemur biasanya, atau dibuat hormat tiap bendera. Jadi takut karena hukuman, anak mulai yang kebenarannya disembunyikan. Padahal dia bangunnya kesiangan. Karena takut dihukum, dia bilang bermotor papa kempes. Itu Bapak Ibu. Sementara kalau kita kasih konsekuensi, nah belajar taat pada peraturan, ada konsekuensi. Kesepakatan kita sama-sama. Kemudian yang kedua, hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Jadi dia akan selalu berbuat kesalahan, menutupi kesalahan yang ini karena takut dihukum, dia menutupi lagi. Yang berikutnya juga seperti itu. Jadi hal-hal yang negatif akan terus dilakukannya. Sementara kalau konsekuensi, dia mencoba mengontrol dirinya akan hal-hal yang positif. Ini aku yang buat salah, memang aku yang melakukannya. Kesepakatan kita bagaimana? Itu. Nah, dampak pada murid, kalau kita hukum, dia muncul rasa marah. Ini dampaknya Bapak Ibu. Anak yang dihukum, kita kumpul jadi tontonan, bayangkan malunya dia kayak apa. Ini efeknya jangka panjang Bapak Ibu. Ya, kemudian dia akan merasa bersalah, muncul rendah diri, kemudian dia akan dijauhi teman-temannya, jadi ejekan. Artinya dia akan jadi dibully. Anak yang kita beri hukuman, apalagi kita tontonkan di depan orang banyak, dengan depan murid-murid yang lain. Bayangkan bagaimana perasaannya Bapak Ibu. Saya pernah mendapatkan pengalaman. Saya menghukum anak. Saya beneran ditunjuk jadi guru piket. Bayangkan kalau kita sekolah Bapak Ibu, guru piket itu sok disiplin. Kebenaran saya diperintahkan kepala sekolah merazia rambut. Untuk menghadapi ujian saya potong rambutnya. Sampai gimana? Ibu bilang, ibu pintar potong rambut. Saya gunting dia. Bencinya itu kayak apa dia saya? Tukang salon sudah bingung mau memperbaiki rambutnya. Efek jangka panjangnya apa? Kenangan guru dia dengan saya. Ketemu saya di jalan, dia langsung seperti ini. Saya langsung ingat, ini anak yang saya potong rambutnya. Kebenaran, waktu itu saya belum mendapatkan pengalaman seperti itu. Jadi maksudnya gini Bu, jadikan sekolah itu kenangan yang manis. Jangan kita buat dari pengalaman yang buruk. Kalau dia ditanya, kamu senangnya di SD, SMP atau SMA? Dia tanya, saya senang di SD, guru-guru saya enak. Berarti kita jadi bagian kenangan untuk dia. Jangan sampai seperti saya waktu di SMP. Tidak senang aku di SMP. Rambut aku sampai botak. Bahkan ban motor saya diumpetin. Inilah itu. Karena saya menerapkan yang ini. Saya menerapkan hukuman, bukan konsekuensi. Harusnya kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Ya. Nah kalau konsekuensi, dia hanya kehilangan hak saja. Waktu misalnya, nanti kalau istirahat, kamu pembersihan. Anak lain istirahat, dia kasih. Kamu buang sampah dulu. Dia hanya kehilangan waktu, tapi bukan kehilangan muka di hadapan teman-temannya. Itu Bapak Ibu. Kemudian tiba-tiba tidak diharapkan dan sangat melukai, itu sikap hukuman. Guru tuh sering bilang kayak ini, udah mau tahu, kamu harus. Nah itu biasanya kita menghukum. Ada anak yang tidak bersepatu misalnya, atau ada anak yang sepatunya warnanya beda. Sini sepatu kamu.
sepatunya robek, atau basah di rumah. Sementara kalau konsekuensi, biasanya kita masuk akal. Masuk akal tuh tanya dulu alasannya. Kenapa? Apa yang jadi masalahnya? Nah, itu. Jadi yuk Bapak Ibu, yang namanya hukuman ini gak ada bagusnya untuk anak. Efeknya jangka panjang, bahkan akan muncul rasa dendam. Itu yang saya tahu. Lanjut Bu. Nah, yang ini kita akan belajar tentang 3 motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, tadi sudah saya bilang bahwa motivasi manusia cuma ada 2, intrinsik dan ekstrinsik. Sementara kalau murid kita, motivasinya ada 3. Yang pertama, kenapa dia melakukan itu? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Artinya dia melakukan sesuatu itu kenapa? Takut dihukum. Berarti itu motivasinya ekstrinsik. Yang kedua, mendapat imbalan. Yang tadi kata ibu ada penghargaan. Motivasinya beda. Anak kita di rumah, kalau bulan puasa kita bilang, nanti kalau puasanya full, mama kasih sehari 1000. Puasanya jadi apa? Tidak karena Allah, karena 1000 tadi. Timbulnya apa? Gak ada lagi motivasi intrinsik. Yang kita harapkan yang di nomor 3, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka menghargai dirinya sendiri. Maksudnya apa? Kemauan itu muncul dari dirinya. Aku nggak ranking 1, biar aku jadi anak pinter, biar nanti aku sukses ke depannya. Siapa yang akan memberikan motivasi kita, Bapak Ibu? Kita guru, terus kita motivasi mereka. Jadi jangan anggap kesalahan yang dilakukan anak itu karena hal-hal yang tidak baik. Itu mereka ada sebabnya melakukan itu. Semua tindakan pasti ada sebab. Nah, di sini Bapak Ibu, kegiatan kita selanjutnya di dalam kelas, sebenarnya ini kegiatan awal sebelum kita memasuki proses pembelajaran. Kita buat dulu keyakinan kelas. Kalau bahasa kita yang namanya apa? Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itulah yang akan kita jadikan pedoman untuk menerapkan peraturan di kelas kita. Kita kembali ke sini setiap dia melakukan kesalahan. Nah, di sini saya akan buat guru berdiskusi dengan peserta didik untuk menyepakati nilai-nilai yang akan kita yakini. Misal, yuk kita buat kesepakatan keyakinan. Yang pertama, yuk silakan angkat tangan siapa yang mau coba. Ada murid yang angkat tangan, Bu. Saya apa coba? Apa yang kamu sepakati? Datang tidak boleh terlambat. Oke, 1 kita dapat. Ini kesepakatan. Jadi kalau masih ada anak yang terlambat, kita kembalikan kesepakatan tadi. Kita sudah sepakat. Yang terlambat berarti apa konsekuensinya? Nah, jadi hukuman itu bukan dari kita munculnya sepihak, tapi memang permintaan mereka. Katanya kalau datang terlambat berarti bersihin sampah. Nah, silakan. Ketika jam istirahat, kamu akan kehilangan hak untuk beristirahat. Ya. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal, mudah diingat dan dipahami. Jadi pernyataan itu yang umum tentang peraturan di sekolah. Ini keyakinan. Kita akan membuat keyakinan kelas tentang apa yang akan kita sepakati di kelas kita. Otomatis mereka akan melaksanakannya itu. Kemudian dengan menerapkan keyakinan kelas, membuat seseorang tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan. Murid akan lebih bertanggung jawab. Ketika dia akan membaca keyakinan kita tempel di kelas, dia mandang, nanti kalau terlambat dapat konsekuensi. Dilihat lagi, kalau tidak mengumpulkan tugas. Jadi keyakinan itu dibuat oleh murid, konsekuensinya juga akan diminta oleh mereka. Jadi bukan dari kita, gurunya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, tadi sudah saya jelaskan bahwa apapun yang dilakukan oleh anak didik kita, dia punya alasan. Tindakan apapun dia punya alasan tersendiri. Yang pertama, Bapak Ibu, kebutuhan manusia bertahan hidup. Kebutuhannya contohnya apa? Makan, minum, pakaian. Ketika kita melihat anak didik kita pakaiannya yang tidak layak, warnanya sudah nggak putih, kuning, berarti satu kebutuhan dia sudah tidak terpenuhi. Mari kita lihat latar belakang keluarganya. Makanya di setiap awal pembelajaran, sebelum kita melakukan proses, kita lakukan diagnostik, asesmen diagnostik. Kita harus tahu bagaimana latar keluarganya,
kita di kelas lihat anak ada yang suka ngambil makanan di temannya, berarti salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan hidup. Mungkin dia di rumah nggak sempat sarapan. Yang kedua, kebutuhan kesenangan. Anak-anak itu datang ke sekolah tuh pengennya seneng. Dunia mereka itu dunia main. Makanya kalau kita belajar, saya melanjutkan mengenai kebutuhan dasar manusia yang kedua, yaitu kebutuhan kesenangan. Bapak Ibu, anak-anak kita datang ke sekolah itu maunya senang. Jadi beban yang dibawanya di rumah akan dia tinggal, dia berharap di sekolah itu bisa bersenang-senang. Makanya sebagai seorang guru, yuk kita ramu proses pembelajaran kita itu menyenangkan. Bagaimana kita menciptakan pembelajaran membuat anak-anak senang datang ke sekolah, mengharapkan sekolah itu dia dapat suatu kebahagiaan. Oke? Kebutuhan yang ketiga, penguasaan. Bapak Ibu, anak-anak akan merasa lebih dihargai kalau kita beri dia pengakuan. Anak yang pintar, kita beri dia pengakuan. Anak-anak nanti seperti ini ya, minta bantu sama A, minta bantu sama Andi. Si Andi pasti merasa, aku diakui, apa yang aku mampu bisa dihargai. Itu salah satu kebutuhan pengakuan. Anak yang berprestasi, kita ajak dia lomba, kemudian kita maju dia di depan saat upacara, dia akan merasa bahwa kebutuhan pengakuannya sudah dia dapatkan. Kebutuhan yang keempat, kasih sayang dan diterima. Anak-anak yang pintar khususnya pasti kita merasa karena dia sudah mendapatkan suatu kelebihan, dia akan merasa disayangi. Bagaimana dengan anak-anak yang lambat dalam berpikir? Tentu kita akan merasa memberikan perlakuan yang sama, Bapak Ibu. Kita perhatikan anak didik kita, khususnya anak-anak yang lambat dalam berpikir. Kita dekatin mereka, apa masalahnya? Nah, setelah kita melakukan pendekatan, komunikasi, dampaknya kemana? Ke orang tua. Komunikasi kita jangan sampai dengan murid, lanjutkan dengan orang tuanya. Tapi ingat bahwa anak-anak tersebut dia butuh kasih sayang gurunya di kelas. Yang terakhir, kebebasan. Anak didik kita itu Pak, Bu, kalau belajar kita yang ngatur rasanya nggak bebas, nggak nyaman. Dia pengennya nulis di lantai, kemudian kita marah dulu. Dia rasa sudah tidak bebas, aku sukanya seperti ini. Jadi minat anak, gaya belajar anak itu tidak sama. Mereka pengennya bebas. Dunia anak-anak tuh pengennya bebas. Bapak Ibu juga kita kalau disuruh ke rumah mengajar terus di kelas rasanya bosan. Begitu juga dengan anak-anak, terus disuruh belajar bosan. Kita guru juga tuh senang gak kalau kita main-main di lapangan seperti lomba 17-an? Bebas rasanya, beban kita berkurang. Nah, bagaimana kita menerapkan itu juga untuk anak didik kita? Beri mereka kebebasan, beri mereka pilihan menentukan cara belajar. Ibu kami maunya belajar di luar, biar sambil cuci mata. Ibu kami maunya belajarnya duduk di lantai, nulisnya lebih nyaman. Nah, itulah yang dia maksud kebutuhan anak. Sebagai seorang pendidik, mari kita pahami 5 kebutuhan anak didik kita, Bapak Ibu. Ya, kemudian kita lanjut. Hukum dan penghargaan ini tadi sudah sama kita buat bahwa dia memiliki 2 makna yang hampir sama, tetapi perlakuannya berbeda. Tapi dampaknya sama. Jadi sebaiknya antara hukum dengan penghargaan itu alangkah bagusnya kalau kita hilangkan. Oke, lanjut Bu. Nah, ini peran kita sebagai guru, Bapak Ibu. 5 posisi kontrol. Tanpa sadar kita menerapkan salah satu di antara posisi kita sebagai guru. Kita pegang kendali di kelas. Yang mana yang kita terapkan untuk anak didik kita? Pertama, posisi penghukum. Bayangkan Bapak Ibu, julukan untuk kita guru killer, strength. Itu akan dikenangnya sampai dia nanti berumah tangga bahkan. Guru aku dulu waktu SD, bolehlah ingatan dia ke kita. Biasanya guru yang mengambil posisi penghukum ini, dia hanya menerapkan tata tertib itu sepihak.
Ibu tidak mau tahu. Kamu berbuat salah. Tanpa kita tahu alasannya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ini posisi penghukum. Ya. Kemudian posisi membuat rasa bersalah. Anak sudah salah. Dia sudah melakukan kesalahan. Kita buat lagi, dia posisikan dia sebagai rasa bersalah. Nah, biasanya kalimat yang diucapkan guru itu Bapak Ibu seperti ini. Kamu gak kasihan sama ibu? Kamu gak mikirin orang tuamu? Nah, kalimat-kalimat yang seperti itu, dia sudah berbuat kesalahan, ditambah lagi kita suruh dia mikirin orang tuanya, mikirin ibu ini udah capek. Nah, posisi yang seperti ini yang seringkali kita sebut di depan anak yang berbuat salah, sehingga rasa bersalah dia itu bertambah, Bapak Ibu. Posisi yang ketiga, posisi teman. Guru sering juga memperlakukan anak tuh kayak teman. Perlakuannya biasanya kalimat yang akan diucapkan oleh ibu guru atau bapak guru. Ya sudah deh, bapak bantu. Biasanya seperti itu. Oke lah, kali ini bapak maafin. Biasanya seperti itu, Bapak Ibu. Kalau kita perlakukan dia terus seperti itu, dia akan tergantung dengan kita, Bapak Ibu. Bapaknya nggak marah, malah dibantu lagi. Bayangkan kalau kita menganggap dia teman. Posisi yang keempat, nah ini yang guru yang rajin biasanya, Bapak Ibu, posisi pemantau. Bahkan anak itu dia hafal berapa kali berbuat kesalahan. Kamu sudah ibu hitung 5 kali. Kemarin sudah telat, hari ini nggak masuk sekolah. Kemudian kamu bertengkar lagi sama adik kelasmu. Bayangkan data yang kita dapat tentang kesalahan dia hafal. Berarti guru mengambil perannya posisinya sebagai pemantau. Bahkan dia tahu berapa kali telat, berapa kali nggak hadir sekolah. Nah, biasanya posisi sebagai pemantau ini guru punya data, Bapak Ibu. Dia punya catatan tersendiri dengan murid. Oke? Posisi yang kelima. Nah, ini Bapak Ibu, di antara kelima posisi ini, posisi yang paling pas kita terapkan adalah manajer. Kita sebagai manajer di kelas, apa yang kita lakukan sebagai manajer? Kita mengajak anak diskusi. Jangan hukuman itu kita yang menerapkan, tapi dia yang minta. Biar dia cari solusinya. Terus apa yang kamu lakukan? Terus setelah ini mau apa lagi? Biasanya kalau anak-anak itu kita giring dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat dia menjawab apa sih keputusan yang akan dia ambil. Anak datang dengan masalah, kita tanya masalahnya apa? Tadi Bu di kelas. Oke. Jadi kamu maunya apa? Apa yang akan kamu lanjutkan selanjutnya? Kamu ngerasa benar apa salah? Jawaban itu dia sendiri yang akan membuat pilihan. Dia sendirilah yang akan melakukan penyelesaian. Langkah apa yang akan dia lakukan untuk menebus rasa bersalahnya tadi. Ini tugas kita, Bapak Ibu. Jadi di antara kelima posisi ini, marilah Bapak Ibu kita terapkan kita sebagai manajer di kelas. Jadi kalau kita posisinya penghukum, yuk kita mulai sekarang kita hilangkan. Jangan juga nanti ada kesan gurunya killer. Kemudian posisi membuat rasa bersalah, jangan tambah beban anak. Disalahkan lagi, dia sudah salah, kita salahkan dengan memikirkan bagaimana orang tuanya. Sebagai teman, kita nih ada batasan, jaga jarak antara guru dengan muridnya, batasan emosional. Jadi jangan sampai anak melewati batas kalau kita anggap dia teman. Kemudian kalau kita anggap posisi pemantau, berapa banyak data yang kita perlukan untuk mencatat kesalahan dia. Jadi setiap anak, mari kita posisikan diri kita sebagai manajer. Nah, ini dia yang akan kita terapkan, Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah, Bapak Ibu, cara kita menyelesaikan masalah. Masalah anak itu bervariasi, beragam. Kalau masuk kantor ada yang berantem, ada yang tanpa sengaja misalnya memecahkan barang di kelas. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Dengan cara restitusi. Kita sudah menerapkan posisi kita sebagai manajer. Bagaimana tahapan? Ini adalah salah satu tahapan
tahapan yang akan kita lakukan dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Anak yang masuk kantor biasanya dengan air mata, dengan emosi, dengan marah. Kita stabilkan dulu keadaannya. Suruh dia duduk, tenang. Biasanya Bapak Ibu, kata-kata yang kita ucapkan apa menenangkan pemikirannya? Oh, mari dulu. Silakan. Apa yang bisa Ibu bantu? Mulailah dia akan bercerita. Apa masalah dia? Tanpa kita minta. Tapi jangan dulu dilayani dengan memberikan jawaban atau tindakan yang kita lakukan. Masih ada tahapan yang berikutnya. Ya, kalau dia anaknya bermasalah 2 orang, duduk. Kita buat perkataan yang seperti apa yang menenangkannya. Di sini kita nggak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Hanya kita tanya dulu masalahnya apa, Bapak Ibu. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini kita akan nanyain apa ke anak. Anak melakukan kesalahan punya alasan. Nah, yang itu yang akan kita tekankan, Bapak Ibu. Kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Mulailah dia akan bercerita. Karena tadi Bu, mulailah cerita dia tuh alasan yang dia buat itulah yang kita dengar, Bapak Ibu. Jadi dengan alasan yang itu kita balik. Terus menurut kamu benar atau salah? Alasan yang dia buat ke kita, Bapak Ibu. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Tadi kita sudah buat keyakinan kelas. Kita kembali keyakinan kelas yang kita buat sepakatan bersama. Kalau dia sudah menanyakan alasannya kenapa dia melakukan itu, kita balik ke menurut kamu keyakinan kelas yang kita buat tadi yang mana yang sudah kamu langgar? Dia akan menyebutkan, ya Bu, saya nggak disiplin. Kita tanya lagi, kalau kamu tidak disiplin, terus apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Dia sendiri yang akan memecahkan masalahnya. Dia sendirilah yang akan mencari jawaban solusi yang terbaik untuk dia. Kita hanya mengiring, Bapak Ibu, dengan cara segitiga restitusi. Tahapan yang akan kita lakukan, yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dengan menanyakan alasan. Oke, kita lanjut. Nah ini Ibu Bapak, menstabilkan identitas, yaitu dilakukan pada prinsipnya bahwa berbuat kesalahan itu bagian dari proses. Pada waktu validitas identitas kesalahan, kita menganggap bahwa anak melakukan kesalahan itu ada proses belajar. Dia akan mendapat pengalaman dari kesalahan yang dia lakukan. Nah, biasanya Bapak Ibu akan mengucapkan kata-kata seperti ini. Ini jarang Bapak Ibu kita ucapkan. Biasanya guru nggak mau mengakui bahwa berbuat yang salah itu tidak apa-apa. Jarang terdengar ucapan yang seperti ini. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ketika dia berbuat kesalahan, kita sebutlah dia, kamu buat salah. Ibu juga pernah buat salah. Jadi kita sebut manusia itu tempat salah. Tidak ada yang sempurna. Tenang hatinya Bu, kalau dia dibilang seperti itu. Berarti ini salah, ibu memaklumi. Itu. Kemudian, nih, saya juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, ajak dia berpikir, Ibu akan membantu saya menyelesaikan masalah. Yang terakhir apa? Bapak Ibu, kita tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Ini di tahap awal. Ketika kita melakukan restitusi, Bapak Ibu. Tahap selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan. Tadi saya jelaskan Bapak Ibu, anak didik kita melakukan kesalahan, dia punya kebutuhan yang akan dipenuhi. Mungkin kebutuhan kesenangan dia. Ada anak yang senang kalau lihat kawannya berteriak, rasa senang dia, iseng. Kata kita, kenapa sih gangguin temannya? Senang aja, iseng. Ini katanya kebutuhan kesenangannya. Di sini dibuatnya bahwa untuk memenuhi kebutuhannya, Bapak
Ibu. Setiap dia melakukan tindakan yang negatif atau positif, pasti salah satu kebutuhannya tidak terpenuhi. Kemudian di situ kita lihat apa contoh pernyataan yang kita buat Bapak Ibu untuk menggiring dia mencari jawabannya sendiri. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Berarti yang dia lakukan ini belum benar-benar buruk. Anak SD ini kenakalannya seperti apa sih Bu? Kalau anak SD kita buat, padahal kamu bisa berbuat lebih dari ini loh. Tapi untungnya kamu hanya sebatas ini. Jadi kita nggak menekankan kesalahan ke dia. Itu tujuannya Bapak Ibu. Kemudian kamu pasti punya alasan. Nah tadi sudah saya jelaskan. Kita menanyakan dulu mengapa dia melakukan hal itu Bapak Ibu. Anak itu punya alasan tersendiri. Kemudian lagi, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Biasanya anak tuh ribut di kelas karena melindungi diri. Tuh, dia mau pukul aku tangkis. Biasanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi dia punya alasan melakukan itu. Ketika dia menangkis mungkin kena mata, ribut. Tapi dia punya alasan karena dia mau melindungi dirinya sendiri Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambahkan sikap yang baru. Artinya, sikap yang sudah dimiliki anak itu Bapak Ibu itu kodrat yang sudah dibawanya dari lahir. Kita tidak bisa merubah kodratnya. Setiap anak punya kodrat yang berbeda. Dia punya sikap atau prinsip sendiri. Tetapi kita buat, kami tambah dengan sikap yang baru. Ada anak yang keras hati, keras kepala. Kita ajak dia, kita giring untuk berubah. Yuk kita tambah dengan sikap kamu yang baru. Ini sudah berubah. Lingkup kita sudah di lingkungan sekolah. Paham Bapak Ibu ya? Oke. Nah, kita balik lagi yang tahap yang ketiga pada saat restitusi Bapak Ibu. Anak memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna pada murid, memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan. Anak-anak kalau melakukan kesalahan, kita kembali ke keyakinan kelas kita tadi Bapak Ibu. Biar dia sendiri yang menentukan konsekuensi, kesepakatannya apa, kemudian lagi apa yang diminta, apa langkah selanjutnya. Kita giring sebagai posisi manajer tadi Bapak Ibu. Manajer itu hanya sebagai fasilitator, menggiring mereka untuk membuat suatu keputusan. Paham Bapak Ibu ya? Oke. Nah Bapak Ibu, dari beberapa proses inti dari budaya positif tadi Bapak Ibu, saya punya satu games yang akan kita jawab sama-sama tentang hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan. Menurut Bapak Ibu, Bapak Ibu, kita punya kasus 1-5. Menurut Bapak Ibu, apakah dia termasuk hukuman atau konsekuensi? Tadi kita buat kalau hukuman itu sifatnya sepihak, fisik. Kalau konsekuensi karena sebab dan akibat. Kita tes Bapak Ibu ya. Nomor 1, mencatat 100 kali dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena anak tersebut terlambat. Menurut Bapak Ibu, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Tepuk tangan buat Pak Hendra. Karena kesepakatan itu kita buat karena dia datangnya terlambat. Di dalam keyakinan kelas kita sudah ada tadi misalnya disiplin. Berhubung dia datangnya terlambat, jadi kita buat itu adalah konsekuensi. Yang kedua, sama, dia datangnya terlambat juga. Tapi beda lagi, lari mengelilingi lapangan 2 kali, anak terlambat. Sama-sama karena terlambat. Menurut Bapak Ibu, konsekuensi atau hukuman? Ayo Bapak Ibu, konsekuensi atau hukuman? Siapa yang berani mengeluarkan pendapatnya? Di sini kita belajar Bapak Ibu. Silakan. Pak Eko. Hukuman. Hukuman. Tepuk tangan buat Pak Eko. Bapak Ibu, kalau kita sudah menggunakan fisik,
tubuh, anggota tubuh, kita buat dia lari di lapor sampai keringetan masuk kelas dengan napas yang tersengal-sengal, bisa fokus dan anak itu nanti belajarnya. Artinya kita sudah memberikan hukuman Bapak Ibu. Buat anak itu konsekuensinya itu tidak menyentuh fisiknya, tidak menyakiti fisik Bapak Ibu. Yang ketiga, nih biasanya ketemu dengan anak murid kita di kelas Bapak Ibu, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Meja kita sering nih, nggak boleh ditulisin kan, tiba-tiba penuh dengan coretan. Kita suruh anak-anak bersihkan, karena kamu yang mencoret, bersihkan. Menurut Bapak Ibu, konsekuensi atau hukuman? Luar biasa pemahaman Bapak Ibu, konsekuensi. Kita lanjut, yang keempat, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau bayangkan 15 kali push up-nya tuh, ya. Yang terakhir Bapak Ibu, menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coretnya. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Harusnya dia nggak melakukan ini, apalagi mengganggu temannya. Jadi kita buat dia menanggung konsekuensi. Terima kasih Bapak Ibu. Berarti sudah memahami apa yang harus kita lakukan. Apakah kita akan memberikan konsekuensi atau memberikan hukuman kepada murid kita? Ya. Nah, Bapak Ibu, ini permainan kita yang pertama. Saya di sini mau mengajak Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas. Biar nanti di kelas kita terpampang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ini kelas kita Bapak Ibu. Kita anggap ini adalah kelas kita, kelas 4. Ibu anggap ini adalah kelas 4. Tahapannya seperti ini Bapak Ibu. Tahap membuat keyakinan kelas. Tahap yang pertama, siswa diminta menuliskan keyakinan. Tahap pertama akan saya jalankan dengan Bapak Ibu sekalian. Silahkan tulis keyakinan kelas menurut Bapak Ibu. Apa yang akan saya buat tentang keyakinan kelas yang tadi ada unsur-unsur dari kebajikannya. Mungkin kedisiplinannya apa ya? Tanggung jawabnya apa? Setuju Bapak Ibu? Kita akan terapkan. Kita ada orang 10. Tidak semuanya nanti dipilih Bapak Ibu. Yang kira-kira mendekati sama, jawabannya akan kita jadikan satu. Oke? Sepakat ya? Oke, kita mulai. Silakan Pak, dibagi. Oh. Bapak Ibu sudah selesai? Oke, yuk sekarang kita tempelkan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Silakan Bapak Ibu. Oke, ada. Silakan diletakkan ke depan. Tanda, silakan. Oke. Ini contoh keyakinan kelas di kelas kita ini Bapak Ibu ya. Nanti penerapannya silakan di kelasnya nanti masing-masing Bapak Ibu. Oke, tahap 1 sudah kita selesaikan dengan baik Bapak Ibu. Kita akan memasuki tahap yang kedua. Kita perhatikan. Tahap yang kedua adalah bahas keyakinan yang telah ditulis. Nah, kita sudah menulis keyakinan kelas Bapak Ibu. Kita akan bahas keyakinan tadi. Saya akan bacakan yang pertama. Datang tepat waktu. Nilai kebajikan apa Bapak Ibu ini? Disiplin. Bagus sekali. Kemudian dilarang membawa HP, dilarang makan di kelas saat jam belajar, jujur dan bertanggung jawab. Betul. Dilarang membuang sampah sembarangan, bergotong royong, jaga kebersihan, melaksanakan piket kelas, dilarang berkelahi. Kita masuk ke tahap yang ketiga Bapak Ibu. Perhatikan. Saya akan memilih keyakinan kelas, kita kelompokkan. Kita akan mengelompokkan yang sama Bapak Ibu. Yang pertama, datang tepat waktu. Ini termasuk disiplin.
Kayaknya tidak ada yang sama Bu, jadi ini tetap satu. Kita pilih ya. Datang tepat waktu. Kemudian dilarang membawa HP. Dilarang membawa HP ke sekolah. Di sini tidak ada yang sama, maka kita akan buat dia urutan yang kedua. Ini urutan yang kedua. Kemudian dilarang makan di kelas saat belajar. Sini tidak ada Bapak Ibu. Maka kalau kita buat ini kita jadi urutan yang ketiga. Oke. Kemudian yang keempat, dilarang membuang sampah sembarangan. Kita buat ini urutannya yang kelima. Bergotong royong. Oke, kita lanjut lagi, kita urutkan. Kemudian lagi bergotong royong ini kayak sama nih, melaksanakan piket kelas. Dia akan bergotong royong. Jadi nilai kebajikannya bergotong royong. Kegiatannya adalah piket kelas. Oke, kita jadikan satu dia di sini. Oke. Kemudian kalau bergotong royong piket kelas, kira-kira jaga kebersihan nggak Bapak Ibu? Atau dilarang kita jadikan satu dengan sampah. Jadi jaga kebersihan artinya dilarang membuang sampah. Oke. Jujur dan bertanggung jawab. Ini nggak ada yang sama. Jadi kita jadikan dia urutan yang berikutnya. Dilarang berkelahi. Kita buat urutan yang terakhir Bapak Ibu. Oke, anggap itu. Tetapi Bapak Ibu, kita akan memasuki tahap yang keempat. Perhatikan tahap yang keempat Bapak Ibu. Ubah keyakinan menjadi kalimat positif. Keyakinan kelas tidak boleh ada kata tidak atau dilarang atau jangan. Semua kalimatnya positif Bapak Ibu. Contoh, dilarang membawa HP. Di dalam keyakinan kelas, kalimat yang seperti ini tidak diperbolehkan. Bagaimana kita akan merubah kalimat negatif menjadi kalimat positif? Dilarang membawa HP. Ayo Bapak Ibu, kita rubah dulu kalimatnya menjadi kalimat positif. Kira-kira Ibu Vera? Sama, dia dilarang, tidak, jangan. Kira-kira kalau kita rubah menjadi kalimat yang positif, bagaimana Bapak Ibu? Stop, sama. Dia sifatnya negatif. Dilarang membawa HP. Di sini ada ketentuannya bahwa kita ubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kira-kira bagaimana kalimat positifnya Bapak Ibu? Dilarang membawa HP. Masih ada kata tidak Ibu? Ayo. Dapat mengganggu proses pembelajaran. Nah, itu dia. Jadi tidak ada kata tidak. Kita buat Bapak Ibu ya. Membawa HP dapat mengganggu proses pembelajaran. Saya akan tuliskan Bapak Ibu. Di sini kita akan rubah ini. Jadi membawa HP dapat mengganggu proses pembelajaran di kelas. Kemudian dilarang makan. Jadi apa Bapak Ibu kalau kita dilarang makan? Kalimat positifnya. Ayo, dilarang makan katanya di kelas. Kita akan buat kalimat positif Bapak Ibu. Makan di kelas Mengotori kelas. Berarti kita masuk jaga kebersihan. Nah, kita jadikan satu dia di sini. Makan di kelas dapat mengotori, berarti harus menjaga kebersihan. Nah, dapat kita. Ini Bapak Ibu, dilarang membuang sampah. Kita ganti kalimat positifnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, buanglah sampah. Sampah pada tempatnya. Oke, ini sudah positif, bergotong royong, melaksanakan piket kelas, jujur, tanggung jawab, dilarang berkelahi. Kira-kira kalimat positif yang akan kita buat, bisa kita buat menjaga ketertiban. Anak yang suka berkelahi berarti mengganggu ketertiban Bapak Ibu. Kita buat menjaga ketertiban di kelas.
Kita buat di sini Bapak Ibu, menjaga ketertiban di kelas. Oke. Nah, Bapak Ibu, jumlah kita ada 10. Ternyata keyakinan kelas kita ada 5. Yang pertama kita ambil yang ini, disiplin, datang tepat waktu. Yang kedua, karena dia kalimatnya negatif, kita rubah menjadi positif, yaitu membawa HP dapat mengganggu proses pembelajaran. Yang ketiga kita ambil yang ini, buanglah sampah pada tempatnya. Yang keempat berarti ini kita ambil, bergotong royong melakukan piket kelas. Yang kelima, jujur dan bertanggung jawab. Dan yang keenam, menjaga ketertiban ke kelas. Maka selanjutnya Bapak Ibu, ubah ide menjadi keyakinan kelas. Inilah ide yang tadi kita buat. Di kertas yang berwarna kuning ini ide Bapak Ibu. Kita sudah ubah menjadi keyakinan yang kita buat. Kemudian tahap yang keenam, susun atau tulis kembali jadi keyakinan kelas. Ini nanti kita akan buat dia menjadi lebih bagus. Kita ketik kembali Bapak Ibu. Mungkin gurunya yang bisa tanpa susun kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat. Yang ketujuh, tanda tangan kontrak. Suruh seluruh anggota anak di kelas kamu tanda tangan di bagian bawah bahwa ini sudah kontrak kita selama 1 tahun. Bagi yang melanggar kontrak, berarti dia ada konsekuensi. Suruh mereka tanda tangan di kontrak itu. Ini berlaku hanya 1 tahun Bapak Ibu, di mana dia menjadi anggota kelas selama 1 tahun di sini. Kemudian yang ke-8, letakkan poster kontrak keyakinan di tempat yang mudah dilihat. Pajang dia di dinding yang paling tinggi, yang bisa dilihat oleh semua murid. Biar terbaca. Ini loh keyakinan kelas kita. Yang ke-9, selalu ingatkan siswa untuk mengabaikan kesepakatan. Siswa mulai menerapkan kesepakatan. Jadi kalau sudah kita buat, kita sepakati, mulai kita terapkan. Dan yang 10, refleksi Bapak Ibu. Refleksi itu biasanya kita lakukan setelah akhir. Ketika sudah menerapkan keyakinan kelas ini kontrak 1 tahun, dari tahun akhir tahun kita bisa merefleksi apa dampaknya setelah kita membuat keyakinan kelas ini Bapak Ibu. Kita mulai merefleksi diri kita. Ternyata kegiatan kita, kalaupun tidak membawakan hasil, kita cari di mana letak kesalahannya. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya Bapak Ibu? Itu refleksi kita. Setuju Bapak Ibu? Kita akan membuat keyakinan kelas untuk menerapkan konsekuensi, tidak menerapkan hukuman. Ya? Oke. Nah Bapak Ibu, ini sudah di akhir materi yang saya sampaikan. Kita sudah menyampaikan tadi tentang refleksi kita. Itu yang akan saya buat sebagai pengalaman saya telah membagikan apa yang saya dapatkan selama menjadi mengikuti program guru penggerak ini Bapak Ibu. Dari hasil materi yang saya sampaikan Bapak Ibu, apakah masih ada hal-hal yang masih belum Bapak Ibu pahami? Saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan jika masih ada yang kurang dimengerti. Ibu Vera, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu Akin, dari pemaparan tadi disebutkan bahwa hukuman dan penghargaan prinsip sepertinya saya masih kurang paham. Bisakah dijelaskan kembali? Itu saja. Oke. Terima kasih Bu Vera atas pertanyaannya. Saya akan menjelaskan kembali mengenai hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu, tadi saya jelaskan bahwa hukuman itu levelnya terendah. Sementara naik setingkat itu penghargaan. Kenapa saya bilang setara? Karena efek jangka panjangnya yang kita pikirkan Bapak Ibu. Kita mengharapkan apa? Anak itu muncul motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Hukuman kita berikan
Tidak Bapak Ibu. Kita akan mengetahui dulu setiap anak tadi saya jelaskan melakukan tindakan memiliki alasan. Kita hindari efek jangka panjang supaya dia tidak ada rasa benci dengan diri kita. Supaya dia memiliki kenangan manis. Bapak Ibu, mari kita jadi bagian kenangan manis dari murid-murid kita. Sementara penghargaan Bapak Ibu, anak melakukan itu karena adanya suatu motivasi tersendiri, mengharapkan lebih. Nanti guru aku akan memberikan ini. Tetapi Bapak Ibu, ketika dia tidak mendapatkan penghargaan dari kita, bagaimana perasaannya? Jadi alangkah bagusnya biarkan muncul sendiri motivasi itu dalam dirinya, bahwa dia datang ke sekolah untuk belajar. Itu bukan? Sama-sama. Silakan, masih ada yang lagi mau bertanya Bapak Ibu? Oke, Ibu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Izin bertanya Ibu mengenai pemberian hukuman yang dinilai tadi kurang efektif ya. Memberikan hukuman. Kan dinilai kurang efektif. Iya. Nah, padahal lingkungan sekolah itu akan lebih terlihat disiplin jika adanya hukuman bagi yang melanggarnya. Nah, bagaimana penjelasannya Bu? Oke, terima kasih Bu Siti. Begini Bu, anak tadi memiliki 3 motivasi. Yang pertama, karena rasa takut, ketidaknyamanan atau diberi hukuman. Disiplin terlihat memang, tapi di perasaan anak Ibu, ketika dia mendapatkan hukuman, motivasi dia sudah berbeda. Maka kebanyakan anak-anak yang mendapat hukuman itu, dia akan mencari alasan-alasan dengan kesalahan yang dia buat. Menutupi kesalahannya, biasanya dia akan berbohong Bapak Ibu. Jadi buat dia menyadari kesalahannya sendiri. Memang di satu lingkungan pendidikan, kalau hukuman kita terapkan, anak-anak menjadi lebih takut. Disiplin memang terlihat, tapi motivasi anak tidak tumbuh dalam dirinya sendiri. Itu Bapak Ibu. Yang kita harapkan kenapa? Motivasi itu muncul dalam diri anak didik kita sendiri Bapak Ibu. Itu kenapa hukuman itu dianggap sepihak, karena tidak mengikutsertakan di mereka. Kita hanya mengutamakan keinginan kita. Yang penting sekolah kita tertib, aman, nyaman, tanpa kita mengetahui terlebih dahulu apa masalah anak didik kita. Itu Bu Siti. Oke, terima kasih Bu Ati. Oke. Masih ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan kembali? Oke, Pak Bidat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ibu Antin tentang pemaparan Ibu perihal keyakinan kelas. Jika keyakinan kelas itu sudah kita buat, ternyata masih ada anak-anak yang melanggar. Apa yang akan kita lakukan? Sedangkan pemberian hukuman itu tidak diperbolehkan. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bidat. Bapak Ibu, keyakinan kelas ini kita buat untuk meninggalkan yang namanya hukuman. Kita akan memberlakukan konsekuensi. Kenapa? Supaya anak merasa lebih tanggung jawab. Kita sudah membuat keyakinan, jadi mereka harus menjalankan keyakinannya. Nah, keyakinan ini ternyata masih ada anak-anak yang mengabaikan. Sudah diberi konsekuensi, ternyata masih saja melakukan kesalahan Bapak Ibu. Masih ada tahap selanjutnya, yaitu restitusi Bapak Ibu. Alangkah baiknya kita ajak dia berdiskusi, ngobrol, panggil dia ke kantor. Ibu pengen ngobrol, ketahui dulu masalahnya, alasan dia melakukannya kenapa. Kita adakan pendekatan Bapak Ibu dengan anak tersebut. Kita ketahui dulu kebutuhannya. Apakah 5 kebutuhan yang harus kita berikan sudah terpenuhi? Mungkin salah satu di antaranya dia kurang mendapatkannya di rumah. Seperti kemarin saya mendapatkan anak saya bawa HP di jam belajar. Di saat anak-anak lain nulis Bapak Ibu, dia main game. Saya ambil HP
yang dulu saya bawa ke kantor. Pulang sekolah nanti ambil ya Ibu. Saya tanya, orang kamu tahu kamu bawa HP? Tidak. Kalau tahu, kalau orang kamu marah gimana? Jangan bilang Bu, nanti mama saya marah. Kemudian saya balik bertanya, kenapa kamu bawa HP ke sekolah? Alasannya apa? Saya pengen main game. Di rumah mama tidak mengizinkan. Oh, berarti salah satu kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi Bapak Ibu. Dia pengen main game, orang tuanya tidak mengizinkan. Semata-mata belajar, belajar, dan belajar. Nah, jika masih ada anak yang melanggar keyakinan kelas Bapak Ibu, sentuh dia dengan kasih sayang, dekati dia, ajak, terapkan restitusi. Bagaimana kita bisa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh anak didik kita? Jadi Bapak, Ibu saya jelaskan kembali, kita berpikir bahwa setiap anak melakukan kesalahan pasti ada sebab. Setiap anak melakukan tindakan pasti ada alasan. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah menyempatkan. Kemudian terima kasih juga atas fokusnya hari ini. Kegiatan hari ini saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu. Semoga kedepannya saya sangat berharap apa yang saya sampaikan, pengalaman saya yang saya dapatkan selama mengikuti program Guru Bergerak ini Bapak Ibu, bisa kita terapkan sama-sama. Budaya positif yang ada, yang saya dapatkan, jika kita terapkan sama-sama di lingkungan sekolah kita, yakinlah Bapak Ibu, maka sekolah kita akan menjadi sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kalau tujuan kita sudah tercapai Bapak Ibu, proses pembelajaran kita akan lancar. Tujuan pembelajaran akan tercapai Bapak Ibu. Demikianlah pemaparan dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya Bapak Ibu. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Reni Sulastriana, Kepala Sekolah SD Negeri 31 Palembang. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Suprihatin karena telah membagikan pengalaman baiknya kepada semua guru di sekolah tentang budaya positif. Saya berharap semua guru dapat menerapkan budaya positif di sekolah dan murid-murid merasa lebih dihargai. Kedepannya semoga praktik baiknya dapat diimbaskan kepada sekolah dan guru-guru yang lainnya dan berkolaborasi dengan rekan-rekan lainnya. Semangat dan sukses buat Ibu Suprihatin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Perawati dari SDN Negeri 31 Palembang, rekan sejawat dari Ibu Suprihatin. Setelah saya mengikuti kegiatan penerapan budaya positif yang dilakukan Ibu Suprihatin, saya mendapatkan pengalaman baru, khususnya tentang segitiga restitusi. Selama ini, penerapan disiplin yang saya ketahui hanya mematuhi pada tata tertib sekolah. Setelah ini, saya akan menerapkan budaya positif, khususnya di kelas saya. Terima kasih atas praktik baiknya. Sukses buat Bu Suprihatin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.